Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Hidayat dengan NIM 40014210008 dari Prodi Pendidikan IPA, jurusan IPA Terpadu, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai paparan mengenai dampak positif dan manfaat dari literasi digital untuk memenuhi tugas mata kuliah umum literasi digital dan kemanusiaan. Sebelum ke dampak positif dan manfaat dari literasi digital, kita harus mengetahui apa itu literasi digital. Dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemi 2021, karya Davis Wendy, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan pengguna dalam literasi digital mencakup kemampuan untuk menemukan, mengerjakan, mengevaluasi, menggunakan, membuat serta memanfaatkan dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai kegunaannya. Kemudian ada 4 prinsip dasar pengembangan literasi digital, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu pemahaman. Pemahaman yaitu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengekstrak ide secara baik, secara tersirat maupun tersurat dari media. Dengan kata lain, seorang sudah dapat mencerna suatu informasi meskipun informasi tersebut tidak dinyatakan secara gambling. Yang kedua yaitu saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Mengingat jumlah media yang tidak lagi sedikit, maka prinsip saling berdampingan dan saling melengkapi ini menjadi salah satu prinsip dasar dari literasi digital. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Membagikan informasi bukannya hanya sekedar memperlihatkan identitas pribadi maupun distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri seseorang yang melakukan sharing informasi, orang yang menerima informasi yang dibagikan, dan media yang dijadikan sebagai perantara penyampaian informasi. Tidak hanya dapat menemukan keberhasilan media dalam jangka panjang, namun juga dapat membentuk sebuah ekosistem organik sebagai sarana menelusuri, berbagi, dan menyimpan informasi yang ada. Pada akhirnya akan membantu ulang media itu sendiri. Prinsip yang terakhir, yang keempat, yaitu kurasi. Kurasi yaitu suatu prinsip yang berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten di media sosial dengan metode save to read later adalah salah satu jenis literasi yang dikaitkan dengan kompetensi dalam memahami nilai suatu informasi dan menyimpannya agar dapat diakses dan digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Sementara itu, kurasi tingkat lanjut wajib memiliki potensi sebagai kurasi sosial yang dapat bekerja sama dalam menemukan, mengumpulkan, dan mengorganisasikan informasi yang memiliki nilai dan manfaat. Selanjutnya, mengenai melek atau melek teknologi dan media, erat kaitannya dengan kompetensi literasi digital. Kemampuan literasi apapun itu selalu berkaitan dengan kompetensi. Terdapat 5 dampak positif kompetensi dan literasi digital, yaitu 1. Kemampuan menggunakan teks, alat, dan teknologi untuk mengakses informasi dan hiburan. Yang kedua, kecakapan dalam berpikir, kritis, menganalisis, dan mengevaluasi data. Yang ketiga, mampu mengkomposisikan pesan dalam praktik yang kreatif. Yang keempat, kemampuan untuk berefleksi dan berpikir etis. Serta yang kelima, berpartisipasi aktif dalam aksi sosial baik secara individual ataupun melalui usaha kolaborasi dengan berbagai pihak. Literasi digital menjadi suatu kebutuhan di era zaman ini. Adapun manfaat dari literasi digital yaitu 1. Menghemat waktu, 2. Belajar lebih cepat, 3. Menghemat uang, 4. Membuat lebih aman, 5. Selalu memperoleh informasi terkini, 6. Selalu terhubung, 7. Membuat keputusan yang lebih baik, 8. Dapat membuat seseorang bekerja, 9. Membuat lebih bahagia, 10. Mempengaruhi dunia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat dari literasi digital tersebut. Yang pertama yaitu menghemat waktu.
Dalam penggunaan literasi digital, pengguna tidak harus mengunjungi langsung tempat tujuan untuk mendapatkan informasi. Proses itu membutuhkan waktu yang sangat jauh lebih lama dibandingkan memanfaatkan media elektronik. Dalam masa pandemi, salah satu manfaat ini dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat pada umumnya. Fasilitas-fasilitas pemerintah dalam pelayanan publik lebih dulu dinamakan digital, sehingga masyarakat tidak diharuskan untuk datang langsung ke tempat tujuan. Bagi pelajar dan mahasiswa, literasi digital ini pun dilaksanakan dapat menghemat waktu. Salah satunya adalah saat mahasiswa akan melakukan bimbingan. Semua dilakukan dengan daring, sehingga tidak butuh waktu lama untuk berdiskusi dengan dosen pembimbing. Manfaat kedua yaitu belajar lebih cepat. Dalam literasi digital, seseorang yang ingin menemukan informasi dapat dilakukan dengan cepat hanya dengan menggunakan media elektronik seperti komputer dan smartphone. Dalam hitungan detik, pengguna dapat mendapatkan informasi yang diinginkan tanpa bersusah payah mencari secara manual. Salah satu yang dirasakan oleh pelajar maupun mahasiswa adalah dapat mencari informasi lebih cepat. Dalam proses mengerjakan tugas yang diberikan bukan hanya melalui buku yang dimiliki. Pada masa pandemi ini, literasi digital inilah yang menjadi sarana dalam menjawab soal-soal yang diberikan oleh pengajar. Hampir seluruh informasi ataupun materi belajar dari tingkat sekolah dasar sampai dengan tingkat perguruan tinggi dapat dengan cepat kita temukan dengan media internet. Selanjutnya, manfaat yang ketiga yaitu menghemat uang. Dalam pemanfaat literasi digital, keuntungan seseorang yang dapat dirasakan salah satunya adalah menghemat uang. Penghematan uang dapat dirasakan jika pengguna menggunakan media digital dalam melakukan pembelian secara online. Tuntunan di masa pandemi COVID-19 adalah agar seluruh kalangan masyarakat dapat melakukan segala aktivitas di rumah saja dan meminimalkan kegiatan di luar rumah ternyata memiliki manfaat yang menguntungkan. Dalam berbagai aktivitas, pembelian kebutuhan pun dapat dilakukan secara online, sekaligus dapat membandingkan harga secara cepat dan mudah. Dalam pemanfaatan ini, di sektor pendidikan adalah membeli kebutuhan sekolah yang biasanya dilakukan langsung, saat ini lebih banyak memilih untuk berbelanja online. Manfaat yang keempat yaitu membuat lebih aman. Sumber informasi yang tersedia dan penilai di internet jumlahnya sangat banyak. Ini bisa menjadi referensi ketika mengetahui dengan tepat sesuai kebutuhannya. Sebagai masyarakat yang paham akan literasi dalam dunia digital, saat ini banyak informasi yang memang diragukan kebenarannya. Namun, jika masyarakat mengambil langkah yang tepat, informasi digital ini pun bisa dimanfaatkan untuk mencari informasi yang sebenar-benarnya. Saat pandemi ini, untuk mengurangi aktivitas di luar rumah, pemanfaatan digital ini dapat dilakukan dalam proses transaksi keuangan sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman tanpa harus mengambil uang tunai. Manfaat yang kelima yaitu selalu memperoleh informasi terkini. Kehadiran informasi digital terpercaya akan membuat seseorang akan selalu memperoleh informasi baru. Pada era digital saat ini, informasi dapat berubah dalam hitungan detik. Informasi yang begitu banyak dan beragam dapat mempengaruhi sudut pandang masyarakat akan berita yang dipublikasikan. Dalam masa pandemi ini, masyarakat dapat mendapatkan informasi dengan cepat berita mengenai perkembangan COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa pandemi terutama bagi pelajar, kemudahan akses ini membuat peraturan yang dibuat oleh pemerintah dapat dipahami oleh masyarakat. Dari mulai proses belajar daring sampai dengan informasi pelajar dapat melakukan sistem luring disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah penyebaran COVID. Manfaat yang keenam yaitu selalu terhubung. Mampu menggunakan beberapa aplikasi yang dikhususkan untuk proses komunikasi, maka akan membuat orang akan selalu terhubung. Dalam hal-hal yang bersifat penting dan mendesak, maka ini akan memberikan manfaat tersendiri. Pada masa pandemi saat ini, sebagian besar masyarakat lebih aktif dalam menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Media internet saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia, bahkan dunia, karena seluruh informasi akan selalu terhubung dalam media digital ini. Salah satu kegiatan yang dimanfaatkan oleh pelajar dan guru saat ini dengan menggunakan grup WhatsApp sebagai media informasi kepada siswa-siswinya dalam memberikan tugas dan mengumpulkan tugas, sehingga kapanpun, dimanapun, baik guru maupun siswanya dapat menggunakan fasilitas ini untuk saling bertanya dan memberikan informasi. Manfaat yang ketujuh yaitu membuat keputusan yang lebih baik.
Literasi digital membuat individu dapat membuat keputusan yang lebih baik karena ia memungkinkan mampu untuk mencari informasi, mempelajari, menganalisis, dan membandingkan kapan saja. Di masa pandemi COVID-19 saat ini, gerak tubuh masyarakat saat ini terbatas, namun perkembangan informasi seharusnya dapat terus berkembang karena adanya media digital yang tidak ada keterbatasan dalam aksesnya. Banyak keputusan yang jauh dapat dilakukan lebih baik dengan memanfaatkan media internet. Salah satunya dalam pemahaman suatu informasi untuk melakukan keputusan. Hal sederhana yang dapat dilakukan dalam memutuskan pembelian barang elektronik, masyarakat dapat membandingkan harga dan kualitas secara cepat dan akurat sehingga tidak perlu lagi merasa ragu untuk membeli sesuatu. Manfaat yang ke-8 dari literasi digital yaitu dapat membuat seseorang bekerja. Dengan literasi digital, maka ini dapat membantu pekerjaan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan komputer. Seperti penggunaan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi manajemen dokumen ilmiah. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian pada masa pandemi saat ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, apalagi peneliti yang biasa mengambil informasi data secara langsung kepada narasumber. Pemanfaatan informasi digital saat ini sangat dibutuhkan bagi para peneliti agar pekerjaannya dapat dilakukan sampai tuntas. Peneliti dapat mengakses informasi digital dimanapun selama sarana internet tersedia. Sistem wawancara dapat dilakukan melalui kontak by phone maupun media Zoom yang banyak digunakan saat ini. Dan dalam pengolahan data, penelitian pun dapat dilakukan secara online melalui aplikasi yang tersedia secara Mendeley dan lainnya. Manfaat yang ke-9 yaitu membuat lebih bahagia. Dalam pandangan Brian Wright, di internet banyak sekali berisi konten-konten seperti gambar atau video yang sangat bersifat menghibur. Oleh karenanya, dengan mengaksesnya bisa berpengaruh terhadap kebahagiaan seseorang. Liburan adalah hal penting bagi masyarakat untuk menjaga kewarasan pikiran dan relaksasi anggota tubuh. Namun, di masa pandemi COVID-19 saat ini, kegiatan seperti itu tidak dapat dilakukan mengingat berkumpul di keramaian merupakan hal yang sangat dilarang agar penyebarannya virus tidak meningkat. Media digital saat ini banyak yang dijadikan peluang bagi pembisnis maupun masyarakat untuk menghibur diri sendiri. Salah satu peluang yang diambil oleh pebisnis adalah dengan memasarkan produk yang dikenal virtual traveling. Layanan perjalanan online. Ada sejumlah destinasi wisata dunia yang menyediakan layanan tur virtual ini. Masyarakat tinggal mengklik suatu tautan kemudian tersambung ke situs atau layanan yang menampilkan suasana di objek wisata tersebut melalui virtual. Manfaat yang ke-10 yaitu mempengaruhi dunia. Dengan pembayaran tulisan melalui media yang tepat akan memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan perubahan dinamika kehidupan sosial yang dapat mengaruhi dunia dari masa ke masa. Pemanfaatan informasi melalui media digital merupakan informasi yang tanpa batas bagi siapapun. Di masa pandemi saat ini, masyarakat seluruh dunia pada umumnya menjadikan informasi digital ini menjadi suatu kebutuhan, termasuk mengenai perkembangan pendidikan di dunia. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, informasi apapun dilakukan melalui media digital, namun akan kembali pada masing-masing pribadi bagaimana cara memilih manfaatan informasi bagi diri sendiri. Sekian paparan singkat mengenai dampak positif dan manfaat literasi digital. Semoga bermanfaat. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.